Oke, jadi apa nih Siti yang pengen didiskusikan hari ini? Pertama Pak, kan di CV saya ini kan sumarinya tuh setengah halaman ya Pak. Nah kira-kira sumari setengah halaman itu boleh nggak sih Pak? Terus di dalam CV saya itu skillnya itu dalam bentuk gambar dan tidak ditulis. Nah kira-kira apakah boleh? Dan Oke, untuk pengalaman kerja, apakah boleh satu keterangan saja untuk beberapa perusahaan tapi dalam bidang yang sama? hmm, oke. Terus apakah boleh tidak mencantumkan biodata secara detail? Apa yang kamu maksud biodata? Jadi kayak tanggal lahir saya nggak masukin, cuma nama sama tempat tinggal. Oke, menarik ya. Ada lagi mungkin? Hmm, ada sih yang saya bingung. Saya kan kerja misalnya untuk si PTA, tapi saya direkrutnya sama PT Outsourcing, PTB. Nah, kira-kira di CV saya ini saya nulisnya PTA atau PTB? Hmm, wah, menarik ya. Itu udah 5 tuh. Ada lagi nggak? Udah. Keburu aku lupa ya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertanyaan kamu itu akan lebih mudah kalau aku jawab pakai coret-coretan whiteboard. Bentar. Muncul nggak di situ ya, layar putih gitu? Muncul. Aku jelasin ya, satu-satu. Semoga nggak ada yang kelewat. Boleh nggak kalau terkait dengan summary CV kita ngabisin halaman atau setengah halaman atau berapa, terserah. Jawabannya gini, kita harus balik dulu ke definisi summary CV. Summary CV itu kan ringkasan dari CV. Intinya, orang membaca di paragraf itu, dia tuh langsung dapat gambaran ke keseluruhan pengalaman kamu. Cara QC-nya gampang. Cara QC-nya itu adalah kalau kamu aku interview ya, aku kasih pertanyaan, silahkan perkenalkan diri kamu. Coba bayangin, kamu bakal ngomong gimana? Nah, itu adalah harus sama. Orang kalau di interview, silahkan perkenalkan diri kamu, sama bagian summary CV itu harus sama dalam arti ya di interview itu cuma pengembangan gitu. Seolah-olah kalau kamu di interview silahkan perkenalkan diri kamu, itu seolah-olah kamu langsung paham bahwa intinya kita minta untuk kamu jelaskan atau jabarkan terkait summary CV. Nah, kalau kamu baca literasi, summary CV itu minimal harus bisa menjawab pertanyaan 5W1H soal dirimu dan pengalamanmu. Tapi lebih gampang gini, aku selalu bilang ke teman-teman di grup, summary CV itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama, kamu itu siapa? Kedua, kamu sudah melalui apa? Dan yang ketiga, kamu bisa apa? Mau jadi satu paragraf terdiri dari beberapa katakanlah 4 kalimat, 5 kalimat, terserah. Yang penting ini udah kejawab dulu. Kalau ini belum kejawab, berarti summary CV-mu buat aku masih salah. Oke? 3 hal ini harus bisa terjawab oleh summary CV-mu. Kamu itu siapa? Contoh, saya merupakan lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Gitu. Contoh misalkan. Atau kalau kamu sudah masih lulus tapi fresh grade, sebutkan saja saya merupakan lulusan baru jurusan ini dengan IPK sekian, dengan pengalaman magang sebagai ini. Itu baru pertanyaan nomor pertama, kamu itu siapa, ya kan? Pertanyaan nomor 2, kamu sudah melalui apa atau melewati apa, itu bisa dijawab. Misalkan misal kamu punya pengalaman kerja ya, kamu silakan sampaikan, saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun, yaitu 2 tahun sebagai sales and marketing, 2 tahun sebagai business development, dan 1 tahun sebagai staff admin, misalkan gitu. Boleh. Atau kalau kamu sebagai seorang lulusan baru, kamu boleh menyampaikan gitu. Saya memiliki total pengalaman 3 magang sebagai ini. Selain itu, selama berkuliah saya juga aktif berorganisasi, diantaranya menjadi ini gitu. Atau misalkan saya selama kuliah saya juga didelegasikan untuk menjadi ini di kompetisi ini gitu. Itu adalah contoh kamu sudah menjelaskan terkait dengan
kamu sudah ngapain aja selama periode kamu kuliah gitu. Boleh nggak itu dicantumkan? Boleh. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kamu itu siapa? Kamu sudah melalui apa? Itu sudah kamu jawab. Poin nomor 3 adalah kamu bisa apa sekarang? Nah, itu kamu jelaskan skill kamu. Sampaikan saja, misalkan saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan, misalkan kamu sebut business development, gitu, sales and marketing, customer service, misalkan gitu. Yang didukung dengan kemampuan untuk kamu sebut software dan hardware yang bisa kamu operasikan, gitu. Yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan software A, B, C, D, E, F, G, gitu. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan, misalkan kamu sebutkan kemampuan bahasa, berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Mandarin secara aktif, misalkan gitu. Boleh, tulis di summary CV. Jadi 3 hal ini adalah 3 hal wajib yang harus ada di summary CV. Yang tidak aku masukkan di sini berarti sifatnya opsional. Misalkan, harapan bidang atau pekerjaan yang dituju, hobi, gitu. Ya, terus yang sifatnya personal, misalnya saya anak kesekian dari sekian, itu sifatnya tambahan lah. Boleh nggak kita masukin soft skill, soft skill? Saya merupakan orang yang rajin, mampu bekerja individu maupun di tim gitu-gitu. Boleh, tapi pastikan ini dulu ada. Karena soft skill itu bukan hal yang wajib muncul di summary. Summary itu pengen lihat kamu lewat kalimat pendek. Kita baca beberapa detik, kita bisa hatam gitu ya, membaca 2 atau 3 halaman CV-mu gitu. Kalau 3 hal ini belum terjawab, berarti summary CV-mu masih salah. Yang akhirnya panjang pendeknya suatu summary itu ya menyesuaikan dari informasinya gitu. Jadi kalau misalkan kita balik lagi, boleh nggak kita menuliskan saya mampu bekerja individu maupun tim, saya mampu belajar dengan cepat gini gitu, boleh gitu. Itu sifatnya klaim kamu pribadi, misalkan gitu. Saya orangnya komunikatif. Itu kamu klaim pribadi yang tidak berwujud. Mending kamu langsung bilang, saya mampu berkomunikasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu malah nggak bisa dibantah gitu. Ya nggak sih gitu. Daripada kamu bilang saya orangnya komunikatif, itu masih terlalu ngambang. Ya kan? Saya mampu bekerja di bawah tekanan. Itu kan pendapatmu. Tekanannya adalah tekanan definisimu. Tapi kan kamu nggak tahu tekanan di perusahaan ini apa gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya penilaian pribadi boleh diminimalisasi atau dihilangkan. Yang penting ini udah kejawab. Sehingga kalimat-kalimat tidak efektif atau mungkin tidak diperlukan, itu nggak usah muncul di summary. Dan aku yakin 100% summary-mu kalau bener, itu nggak nyampe setengah halaman gitu. Serius gitu. Nanti kita bahas di sesi detail, walaupun aku belum intip ya gitu. Itu pasti akan cukup. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan penulisan informasi pribadi. Aku loncat-loncat ya. Informasi pribadi itu wajib ada 5 di CV. Info pribadi itu harus ada apa? 1, tempat tanggal lahir. 2, alamat. 3, alamat email. 4, nomor telepon. 5, apa ya ibaratnya, portofolio digital gitu. Tempat tanggal lahir harus masuk. Kenapa? Banyak loker yang mensyaratkan batas usia minimum atau maksimum, sehingga tempat tanggal lahir harus masuk. Tapi kan aku bisa masukin usia saya sekian tahun. Ada lowongan kerja yang ada batas waktunya maksimal usia sekian per bulan ini. Daripada nanti kamu repot edit-edit, masukin tempat tanggal lahir itu wajib. Yang kedua, alamat. Alamat cukup kota, kemudian provinsi gitu, boleh nggak? Boleh gitu. Nggak urus detail, nggak masalah gitu. Itu terkait dengan yang alamat. Yang ketiga, alamat email. Pastikan alamat emailnya aktif. Keempat, nomor telepon. Telepon kalau bisa gabung dengan WA nggak masalah, masukin. Yang paling kamu responsif. Dan yang kelima adalah portofolio digital. Paling gampang tuh URL LinkedIn ya gitu, URL website gitu-gitu. Ini wajib ada. 5 hal ini adalah hal wajib yang harus ada di info pribadi CV. Yang tidak aku sebut sifatnya itu opsional. Tergantung di daerah mana loker tersebut kamu lamar, Indonesia atau bukan. Atau gunain desain semacam apa, misalkan ATH friendly atau bukan. Itu di luar itu sifatnya opsional. Jadi foto, ya, gender, marital status, agama, postur, hobi, itu opsional sifatnya semua. Tergantung tadi
banyak pertimbangan lain yang akhirnya menyebabkan itu akan direkomendasikan, disarankan atau enggak gitu. Tapi yang wajib tuh ini, itu dulu pastiin. Kalau nggak ada tempat tanggal lahir di CV, nanti kamu kerepotan sendiri untuk loker-loker tertentu. Oh iya, Itu Pak. jawaban singkatnya. Balik lagi selanjutnya ke pertanyaanmu selanjutnya, sebelum aku lupa, terkait dengan saya memiliki pengalaman kerja yang sama, tapi PT-nya beda. Apakah boleh saya nulis penjabarannya satu, tapi PT-nya yang saya beda-bedakan? Nggak bisa, gitu. Jadi nulis pengalaman kerja itu, ya, nulis pengalaman kerja itu harus satu paket. Satu paket itu adalah ada nama perusahaan, kemudian boleh dalam kurung, boleh bawahnya periodenya, kapan sampai kapan, kemudian jabatan kamu apa, kemudian tanggung jawab kamu apa, breakdown satu apa, dua apa, tiga apa. Kalau ada di sini malah ada prestasi, prestasimu tuh apa gitu. Ini untuk satu pengalaman kerja. Nanti kalau ada pengalaman kerja yang lain ya bawahnya tulis begitu, diurutkan dari yang terkini dulu baru mundur. Mm-mm. Semua pengalaman yang ada penanda waktunya atau timestamp-nya tulis dari yang terkini dulu aja gitu. Pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, tulis dari yang terkini dulu. Jadi kalau pengalamannya jabatannya mirip, aku jadi teller. Pertama aku teller di Mandiri, kedua aku teller di BCA, tiga aku jadi teller di BNI misalkan. Terus aku nulis PT-nya satu, BNI, BCA, Mandiri. Terus baru tulisnya teller, baru di breakdown. Nggak bisa. Karena fungsi teller di masing-masing bank mungkin ada yang beda. Gitu. Oke. Gitu. Itu harus menjelaskan judulnya. Itu ya, terkait dengan hal tersebut. Terus selanjutnya terkait dengan skill. Saya boleh nggak menuliskan skill dengan simbol-simbol? Jawabannya boleh tapi tidak disarankan. Gitu. Kenapa? Satu, takutnya simbol tersebut tidak dipahami oleh semua orang. Gitu. Tapi kan ini simbol software-software yang familiar dipakai sama orang. Percaya deh, ada orang yang nggak familiar dengan simbol itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, biasanya tuh orang akan mendetek itu dari kata-katanya saja. Dalam arti gini, kalau kamu memaksakan diri dengan simbol-simbol, ya itu akan makan tempat. Misalkan kamu Microsoft Excel menggunakan simbol Excel, mendingan kamu tulis saja Microsoft Excel terus dalam kurung kamu menguasai apa? Logika if, VLOOKUP, HLOOKUP, apalagi misalkan dashboard Excel gitu. Jelas. Atau misalkan Microsoft Excel dalam kurung, apa yang bisa kamu olah di situ? Pembuatan laporan keuangan, rekap ini, itu malah bagus. Atau tulis aja misalkan misalkan ya Adobe Photoshop, tulis saja edit foto ini atau membuat banner, membuat desain ini, membuat ini itu jelas gitu. Jadi makan tempat itu mending dipakai untuk makan tempat jabarin skill tersebut, bukan kemakan tempat gara-gara logo. Sehingga gitu, untuk zaman sekarang aku tidak merekomendasikan gitu ya, skill ditulis dengan gambar gitu. Karena nanti takutnya pertama nggak rapi, dua makan tempat yang harusnya bisa dijabarkan jadi enggak. Apalagi nanti dibikin CV-nya itu menjadi yang ATS friendly. Kalau ATS friendly jelas enggak ya, nggak boleh pakai gambar ya. Tapi kalau CV-mu desain, takutnya nanti kurang oke di desainnya sih, gitu. Jadi aku tidak menyarankan menggunakan desain gitu. Ya, itu terkait dengan pertanyaan kamu apakah skill boleh pakai gambar atau enggak gitu. Terus terkait dengan apalagi yang tadi kamu tulis belum aku jawab ya? Udah semua kayaknya ya. Tadi berasa deh. Nah, tadi aku gabung ya yang terkait info pribadi gitu. Ada satu lagi Pak yang Apa tuh? saya untuk bekerja di perusahaan A, tapi yang ngerekrutnya di perusahaan Oh B. ya, untuk kita kerja lewat outsource gitu misalkan, maka yang ditulis adalah PT outsource-nya. Oh, Jabatan PT. kita, jabatan kita baru jabatan di handle klien siapa. Contoh misalkan PT PKSS gitu yang rekrut kamu PKSS. Terus jabatan kamu teller Bank teller Bank BRI cabang mana gitu misalkan. Gitu. Misalkan lo ya gitu. Ini aku kasih contoh aja gitu. Karena ibaratnya yang gaji kamu tuh
PT-nya tuh perusahaannya atau yang rekrut ini, kan kadang ada beda tuh outsource. Misalkan kayak outsource call center tuh paling banyak tuh misalkan gitu. Iya, gitu. Kamu misalkan PT-nya PT apa, tapi kamu handle CS apa misalkan, CS Tokopedia gitu misalkan. Ya sudah, sebutkan aja PT ABCD, jabatanmu customer service Tokopedia misalkan gitu. Iya. Gitu. Jadi ditulis dua-duanya ya, gitu. Oh, terus dua-duanya, Pak. PT yang pertama adalah PT-mu itu, PT PT under sourcing-mu itu, gitu. Gitu. Nah, jabatan kamu baru ditulis jabatan apa untuk siapanya gitu. Gitu. Iya. Customer support Shopee misal. Contoh. Biasanya kan startup banyak tuh yang pakai outsource gitu. Boleh. Atau bank-bank tuh pakai outsourcing masing-masing, boleh. Gitu. Tulis aja kayak gitu. Oke. Karena kan kamu undernya PT itu, undernya sourcing ini gitu. Di bawah naungan outsourcing. Oke. Ya, walaupun kalau kamu mungkin nanti di call center juga kamu jawabnya ya, saya dari bank ini, saya dari PT ini, jelas. Kamu udah nggak nyebut PT sourcing ini gitu. Ya kan? Gitu. Oke. Udah semua ya gitu. Oke, wah, aku pikir makanya tadi kurang. Itu udah 5 tuh semuanya tuh. Ada lagi nggak pertanyaan? Jarang banget loh, ada yang langsung ngasih aku banyak pertanyaan langsung, menyenangkan ya. Ada lagi nggak apa gitu? Kamu udah menyiapkan pertanyaan berarti gitu. Nggak apa-apa, bagus. Ya, you come prepared. Terus apa lagi? Udah sih, Pak, kayaknya. Oh udah, oh udah ya. Iya. Serius nih, udah nggak ada lagi, serius. Iya, Aku nanya serius, deh, udah. CV-mu yang kamu kirim ke aku, itu yang terakhir dikirim ke aku, dia udah pernah bawa kamu sampai tahap apa paling jauh? Sampai tahap kerja sekarang. Oh ya? Terus aku Iya. nanya, kalau kamu udah sampai tahap kerja sekarang, misal nih ya, misal kamu gunain CV ini kan untuk nyari kesempatan lagi nih misalkan. Iya. Kamu akan pakai CV ini atau diupdate? Di-update, Pak, Oh biar ya lebih udah. bagus. Kerjaanmu yang sekarang udah dimasukin belum ke CV-mu yang sekarang kamu kirim ke aku? Belum. Oh ya Udah. jangan. Hah? Kalau udah nggak bener. Kalau belum ya jangan. Masa aku nge-review? Hah? Kenapa? Di double 2 gitu yang jadi kerjaannya sama, cuma PT-nya beda. Jadi digabungin gitu PT-nya. Kan kata Bapak nggak boleh kan tadi. Beda dong gitu. Iya, makanya Jadi kan semoga yang aku review nanti itu kerjaanmu sekarang udah dimasukin. Jadi di dalamnya tuh ada nama PT-mu sekarang, jabatanmu sekarang, terus periodenya kemarin kapan sampai strip sekarang gitu misalkan. iya. Gitu. Jadi untuk orang yang masih bekerja, CV-nya boleh masukin dengan cara tadi. Nama perusahaannya ada, periodenya kapan sampai sekarang berarti. Gitu. Strip now misalkan gitu. Iya, Pak. Ya jabatannya sama kan nggak boleh apa namanya? Nggak bisa gabungin Iya, keterangan makanya sama tadi. jabatan, nggak bisa. Ada lagi nggak? Berarti nggak ada Udah masalah sih. di tahapan-tahapan itu ya, cuma masalah CV satu ini doang ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail berarti. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke sesi detail ya.